Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Fadzuqu fama lidzzalimina min nasir. Wa hum utai ahlun nar iku yastarifuna iku bengok-bengok sapa ahlun nar. Bengok-bengok fiha ing dalam nar. Yastaghisuna tegese jaluk tulung sapa ahlun nar bisiddatin kelan tenanan banget. Wa awilan lan kelawan kesakitan. Bengok-bengok sing sampai rasa sakit itu bahasa Arabe awil. Yaquluna padha ngucap sapa ahlun nar Rabbana akhrijna. Rabbana do pangeran kita akhrit kula aturi ngetokno panjenengan ing kita minha sanging nar. Nek wis jenengan tokno nak amal mongko mesti ngamal kita sholihan ing amal saleh. Ghairal ladzi ing saliyane ngamal kuna kang wis tau ana kita nak malu nglakoni sapa kita. Kita kalau kembali ke dunia pasti melakukan amal saleh yang belum pernah kita lakukan. Fa yuqalu mongko den ucapno lahum kedhi ahli nar. Apa dawuh awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Awalam nu'ammir ana ta ora ngekeki umur ingsun kum ing sira kabeh. Ma ing siji waktu, ma ing siji kesempatan, waktan lagi siji waktu. Ya tadzakkaru kang iso dadi eling, to mestine dadi eling fihi ing dalam waktu sapa man wong tadzakkara kang gelem eling sapa man. Bukankah kalian telah kami kasih waktu yang normalnya orang itu bisa menjadi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alan taqakum ing sira kabeh wa ja'alan taqakum ing sira kabeh apa nadhiru apa utusan. Ai rasulu tegese rasul. Wa ja'alan taqakum ing sira kabeh sapa nadhiru sapa peringatan atau wong sing ngekeki peringatan ai rasul tegese rasul. Atau warasatul anbiya kalau sekarang fama ajab tu mongko ora nyembadani sira kabeh. Fadzuku mongko ngicipono sira kabeh utawa ngrasakno sira kabeh. Fama lidzalimina min nasir. Fama lidzalimina mongko ora ana iku kedue pira-pira zalim ail kafirin min nasir utawa wong sing nulungi. Yatfa kang iso nolak sapa nasir ala daba ing siksa andum saking adzalimin. Orang-orang kafir itu tidak ada penolongnya. Inna wa satuna wa ta'ala wa alimu ghaib samawati iku dat sing mirsani barang wa ibe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Inna usatan wa ta'ala wa alimun dat sing pirsa bidati sudur lan jerone ati. Ai bimatur sekelan perkara fil qulubi yang dalam pira-pira ati. Ati sing samar wae Allah pirsa. Fa'il muhu mongko te pirsane Allah. Fa'il muhu mongko te pirsane Allah biwirihi kan liyane mafi sudur. Iku aula luweh utama. Binadzori kelawan ningali ila halinas maring ukuran manusa. Wa ta'awwa alladzi taj'ala ingkang gawe sapa lati kum ing sira kabeh kowe digawe khalaifa ing pira-pira saling bergantian fil ardi dalam bumi. Utai lafat khalaif jamu khalifatin jama'i lafat khalifah yakhlufu sing ganti sobat di sebagian sira kabeh badane sebagian. Ya dalam jabatan maupun dalam kehidupan itu saling silih berganti. Faman mongko tesapane wong kafir iku ngafiri sapa man mingkum sangi sira kabeh fa alihi mongko melarat ing atase man. Kufruhu utawi musibah kekafiran iman. Orang yang kafir maka akan dapat akibat dari kekafirannya. Wabalu kufrihi tegsentuk prahara atau musibah kekafiran iman. Wala zitulan ora nambahi al kafirina ing boro wong kafir apa kufruhum sifat kafirin inda rabbihim. Ana ing sandinge pangerane kafirin ilamak tan kecuali ing kebencian. Ndak ada sifat kekafiran kecuali hanya menambah kebenciane Allah teng tiyang niku. Khotoban tegese nambahi murkane Allah. Wala izitulan ora nambahi al-kafirin ing boro-boro kekafiran apa kufrum kekafirane kafirin ila khasaron kecuali dadi kerugian lil akhirati maring akhirat. Dan kekafiran itu pasti mengakibatkan kerugian ning akhirat. Qul ngucap sira Muhammad araaitum akhbiruni maksudnya. Mbok yo kowe nyeritani aku, mbok yo kowe berargumentasi ngabari aku. Suraka akum ing mitra-mitra sira kabeh to ing sesembahan sira kabeh. Coba kasih tahu aku, ini kata Allah. Kata Allah, coba kasih tahu aku tentang sesembahan-sembahan kamu. Tatuna kang nyembah sira kabeh ta'buduna tegese nyembah sira kabeh min dunillah sanging liyane Allah akhiri tegese liyane Allah. Wa hum teladina ku alasnamu misale pira-pira berhala.
Alladzina rupani asnam za'amtum kan nyangka sira kabeh annahum satemne asnam syuraka Allah iku pira-pira mitrane Allah sama-sama berstatus Tuhan. Kata Allah kalau itu betul mereka Tuhan aruni. Merohno sira kabeh. Coba kasih tahu nih ingsun akhbiruni tegese ngekeki weruh sira kabeh ning ingsun. Madza ngopo khalaku gawe sapa syuraka minal arti saking bumi. Kalau mereka itu Tuhan coba kasih tolong aku, beritahu apa prestasi mereka, apa ikut menciptakan bumi. Am lagu mono tau tai para syuraka usirkon ikut andil sirkat untuk semelok andil ma'awoy sertane Allah fis samawati ing dalam gawe pira-pira langit fi khalqis samawati tegese ing dalam gawe pira-pira langit. Am atena gumu toto paring ingsun gum ing syuraka kitaban ing siji panduan kitab, siji aturan kitab utawa panduan kitab. Fahum mongkote syuraka iku ala bayinatin ing atase kejelasan, maksudnya argumentasi ilmiah, hujjah dan argumentasi ilmiah mengku saking ilah kita. Misalnya bi annalahum kan sak temene iku tetep kedhi syuraka ma'i sertane ingsun sirkatan ana kontribusi, ana sirkah, ana andil. La syai amin dalik. Niki titik ya, titik la syai atese ora ana apa-apa iku mujud, enggak ada kontribusi mujud min dalika sing mengkon-mengkon kabeh. Bal iya itu zalimun, maya itu. Balik ora bakal janjeni sapa adzalimun abra-prong zalim ail kafirun ba'dun sebagian zalimun ba'dan sebagian ila khururan kecuali janji sing palsu. Batilan tegese janji sing palsu. Biqaulihim kelawan pengucape kufar misale al asnamu te boro-boro berhala utas faunya fati apa asnam lagu maring kufar. Pun titik. Inna wa satana wa ta'ala yumsiku iku ngeker sapa Allah, saya ngendhalekno sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal arda lan ngendhalekno bumi. Allah itu yang mengatur mengendalikan langit dan bumi antazula supaya ora aslek apa langit dan bumi, tidak bergeser atau tidak gugur atau tidak jatuh, ora aslek. Ayam na'ud sing nyegah sapa taala guma ing samawatan ard minas zawali saking zawal, saking aslek, cara Jawa aslek bergeser. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd. Wala in zalata umpama aslek apa samawatan ard utai lam iku lamu kosam enam kosam. Wa la in zalata in amsaka mongko ra iso nyekel huma ing samawatan ard yumsik tegese ora iso nyekel huma ing samawatan ard sapa min ahadin sapa wae min ba'di saking saliyane Allah isi wa uti saliyane Allah. Kalau langit dan bumi itu aslek atau runtuh tidak seorang pun bisa menahannya. Innahu satamna. Kenapa sekarang belum runtuh? Innahu satamna Allah iku kana ana sapa haliman dat sing akeh apiane. Furon terakeh nyepurane. Misalnya vital kiri qabil kufari ing dalam ngakhirno siksane pira-pira wong kafir. Wala in sutin wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'hum nadhirun la yakununa ahdami ahdal umam. Falamma ja'hum nadhirun ma zadahum ila nufura. Wa kamulan padha sumpah sapa kufar Mekah kufar Makkah zaman iku billahi atas nama Allah jahda aymanim lan banget sumpah kufar. Manane ghayat istihadim tegese banget klimake sumpah kufar fi yang dalam aiman sumpah. Mereka bersumpah muni ngene la inja umpama lamun teko hum ing kufar Makkah sapa nadhirun rasul rasulun yakunun aitine bakal ana sapa kufar Makkah iku ahda iku luweh entuk petunjuk min ikhdal umami dibanding umat-umat sing wis ana. Mereka bersumpah dari kafir Mekah kalau kita punya rasul pasti lebih mendapat hidayah daripada Yahudi Nasrani. Min ifdal umam ayil Yahudi disang Yahudi wan Nasara lan Nasrani wa khairin nan yaitin Yahudi Nasrani ayya wahidatin ayyi wahidatin tegese dine salah siji min hasangking ikilah umam lamar au semangsane padha ngerti sapa kufaru Mekah minta ketibatim saking oleh ngorono sebagian Yahudi Nasrani badan sebagian Itqalat misalnya nalikane ngucap sapa Yahudi ngomentari laisatin Nasara ala syai Nasrani itu tidak siapa-siapa wa qalatin Nasara laisatul Yahudu ala syai. Falamma ja'amu kasmangsane teko hum ing kufar maka sapa nadhirun rasul kepada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azadahum ila nufura. Mongko ora nambahi apa rasul hum ing kufar ay maji'u tisekane rasul ila nufuran kecuali dadi menjauh sangka kebenaran tafautan tegese menjauh anil huda sanging petunjuk. Mergo istikbaran krana sombong fil ardi ing dalam bumi. Sombong anil imani sanging iman. Utai dawu istikbaran maf'ulun lah dadi maf'ul lah. Wa makrosai ilan krono rekodaya sing elek ail amal sayyi tegese amal sing elek minasirki sangi syirik wa khairi lan liyane syirik tawala yakhikulan ora bakal rusak ayak pitu tegese orang rusak al makrosai rekayasa sing elek ila bi ahli kecuali wong sing lakoni al makrosai
Wa wa te ahlul makri ku al makiru maknane sing nglakoni rekayasa. Wa wasul makri uta nyifati lafat makron bisai iklan lafat saya ku aslun ku asli. Rekayasa iku ingkang elek. Al makru sing asaye. Tapi wa idofatu uta idofano lafat makru ilahi maring saya qablu sedurunge dawuhi kirupane dawuh makro saya. Iku istimalun penggunaan akhiru kang liya. Kudira kang kira-kira ana fi indal makru apa mudhafun mudhaf hadaron krana kuwatir atau krana menghindar nal idofati sang idofa ila sifat maring sifat. Fal yang turuna mengkono orang ngenteni sapa kufar ayan tadiruna ila sunnatal awalin kecuali ngenteni ing tradisine wong-wong dhisik. Manane sunnatullah tegese tradisine Allah fihim dalam awalin. Rupane minta dibim sangking nyekso al mukadzibin. Ditakdzibin sebab oleh gorono al mukadzibin to para pendusta rusulahum para rusule mukadzibin. Falan tajika mengkora bakal medu isra kabeh sunnatillah maring sunah Allah kira bakal medu tabdilan ing digenti. Walan tajika sunnatillah tahwilan ing dirubah. La yubaddilu tegese ora bakal genti utawa la yubaddalu tegese ora bakal digenti bil adabi lan siksa wa ghairu liyane adab. Wala yuhawalu lan ora bakal din alih napa adab ilal khairi mustahiqihi maring wong sing gak berhak untuk adab. Tentu adab akan tepat sasaran. Awalam yasirono tora melaku sapa ngake fil ardi dalam bumi fa yang dulu mongko ningali sapa ngake kaifa kana hale kaya ana apa kaifa hale kaya apa kana ana apa akibatul ladina akibat wong akeh mikoblim sang sedurunge kufar. Bahwa kanu lan ana sapa alladzina mikoblim asyaddal wud banget minhum tinimbang kafir Mekah apane kekuatane. Fa ahlakahum wa mongko ngrusak hum ing kufar sapa Allah bitakdzibihim kelawan gorohnone kufar rusulahum ikra rusule Allah utawa rusule kufar sing diutus Allah. Wa makana lan ora ana sapa Allah li'jiza supaya ngapusno ing Allah pos min sein perkara kuwi. Manane yasbiquhu wa yufawwitu. Tegese ora bakal disi apa syai'un Allah wa yufawwitu lan iso nglolosno apa syai'un Allah. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang bisa menyalip kehendak Allah. Fis samawati kang dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ing dalam bumi. Inna usatana wa ta'ala kana ana sapa wa aliman ten pirsa bil asya iklan pira-pira perkara kuliah kabeh asya qadiran tetet sing akeh kuwasa alih ing atas asya. Walau yu akhidu wa. Nek kula terangaken iki ngantos surat Yasin. Niki kula terangno masalah hujjah ya, masalah napa hujjah dawuh pangeran qul ara'aytum syuraka akumul ladina tad'una napa min dunillah terus aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati niku waqaf ya. Terus kata awal lagi am atenahum kitaban fahum ala bayyinatin min. Terus dawuh pangeran Malik bal iya itu zalimuna ba'duhum ba'dan illa kalau terangkan ini, jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, punya kepermanenan apa? Iman dan dengan itu dia imannya mujma'aleh, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena binadhari sokhir dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah. Saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya, karena agama itu dikaumi yakinun sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, nggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu tidak apa-apa kata Allah. Nggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan nggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan nggak apa-apa. Tapi tolong prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita, sehingga saya berkali-kali. Makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun
nafsi ingin salam itu yang dicucuk dihormati itu kriminal. Itu orang alim gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridho khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk. Makhluk itu lah ada siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinah, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti juga ngendikan idza zuharatil fitan wal fita'u falidhil alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia malun dilanati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas wangil, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang ada. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaahku mungkin rokok kabeh. Kan nggak mungkin syafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon dewi dadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasanya syafaati kan mlebu swarga. Do sibuk napa? Kelon dewi dadari karena trauma di bocah elek marah. Sehingga kiainya saja terus ora takok Gus Banan ndi sesuatu takok. Seribet deh, no. Nah, tentu saya juga sibuk soal pangeran sudah. Makom saya sudah sibuk soal pangeran. Kue pesta seks yang kulo soal pangeran. Wah, swarga mi wayate pokok inna ansa'na guna nabo. Insya'a faja'alna guna. Karo kelon jadi perawannya berarti keloni seribet. Kalau insya Allah melok daftar sing fa'ama ingka anak minal muqarrabin farofu warifan. Jadi surganya muqarrabin itu nggak ada sifatnya. Di situ nggak dibagas bidadari makan-makan nggak dari farofu warifan. Satu surga yang sifatnya rohani karena nggak bisa disifat. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam baru itu gabung kan. Taruh rasanya mengayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas ya, punya kedua premium dan ekonomi. Saya enggak tertarik lah daftar yang premium dok nanti repot teman. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian tidak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama li'ilai kalimah gila. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa anda ada ingin mati? Padahal anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah. Sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang. Dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu? Saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyah di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tauhid sebagaimana Allah menerangkan. Begini, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, tidak perlu seperti itu. Kamu juga gak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok ya gak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang
Wah, nang wong Mesir kalau nginep di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kamu bilang nggak sama sekali juga goblok karena sejarahnya pernah ada. Milih di goblok atau liberal? Apa milih jelas? Nggak milih aja ngaco. 01 atau 02 apa 00? Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delala Nabi itu sholat maghrib, ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim masdur fi raqim mansal wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab. Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa, karena namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan, terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu gendeng apa enggak? Oh ya gendeng sarap. Orang usah dipatahin ini gendeng, sebenarnya mau mati deh. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa? Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, gak apa-apa kamu merasa Tuhan, gak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga gak merasa iya. Memang ya mereka merasa enggak kan. Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh bala yukinun amin dam khuzud. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali aktinasya. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'athiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Jadi bumi kok enak, bisa aku aja. Tua aku aja, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat semua. Makanya ada wali lagi. Iman ini Allah taklid, jaluknya aneh-aneh. Bojo ayu juga jaga. Bila Allah secara hujah aja nggak pernah sudah minta. Makanya kita ini hidup di zaman yang saraf masalah. Lu belum jaluk pengiran agak kayak kuisen. Coba kamu bela Tuhan itu pernah bela apa?
Bila Tuhan itu gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil arad, benar-benar mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Apa? Nah, nihilisme. Lah wujud karena wujud awal harus berstatus prima. Nah, prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelada. Enggak setan pingsan dim, sokor-sokor stres dim. Dugaan saya setan saya itu pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan menggoda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal dulu TV atau tinggal kemudian ngejendok dangdutan. Ya kalau kepeksa apa-apa, kelasem lah. Saya ada menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, ini saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggelin dharma, kan pusing setan. Ini kan ngantai ini. Wah, ngantai ini bar lo anggelin dharma. Bariku aku lesu mangan mie. Bar mangan mie waret tuh. Kan dia ngantai ini terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dintani. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu enteni santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah katanya. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu nggak saling Imam Ghazali, tinggal saja dulu. Nanti dulu sinetron. Itu yang lucu. Itu yang lucu. Untuk apa? Mencari Tuhan. Pokoknya saya aneh-aneh. Saya mau goblok-goblok. Saya lucu. Saya perane wong apa? Saya sering diprotes saya. Gus Salim jenengan kok sering dulu sinetron. Ono dialog wong goblok-goblok. Wong goblok itu menarik gitu. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena keluar berkali-kali kalah wong goblok. Itu makanya. Ini tak cerita nih, beberapa kali ini dari besar cerdas berkali-kali kalau ambil goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Nah, bapaknya wong desa, senangannya rumah sapi wedhus. Menurut saya ya orang tuanya itu mampu, sangat mampu untuk beli. Pak buat ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nujuk mondok tak goblok." Oh, jaluk kok sepeda motor, jaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge dunya kok sing lahirno dunya kok sapi iki anak, wedhus di anak jenenge dunya. Di mana-mana jenenge dunya sing lahirno dunya. Iki dunya kok mangan dunya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dene iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkara tuku dunya sing kentekno dunya. Cara dene dunya iku sing lahirno dunya. Pinter kuwi. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu, saya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunia itu ya sing lahirno, dunia kok mangan dunia goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena titik.
Delala dia diterkon sepeda motor, aku tetap mengalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor, ini kegoblokan kata saya. Terus mending ini, loh Gus mau kalah tak? Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahir no, dunia nggak boleh dunia kok makan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan dua partai. Ya dalam ahli sunnah itu hanya ada dua partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini, logikanya jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras kalau imanul muqall itu tidak diterima. Banyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi di imanil Arab al kholina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi di imanil Arab itu wong desa al kholina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur. Imam Asy'ari saja harus belajar dari orang awam, orang goblok-goblok. Kita kok ingin ya Bedawi bima araf tarubak. Kowe kok iman be Allah itu bima araf tarubak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana wong tangane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing barli. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular, berarti ular harus liwat. Bekas teracak manusia, berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam asarun min asari qudratillah. Alam iki bekas, mesti ono sing enggak. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikanya gak jelimet. Mergo agar ono tletong, ono sapine. Ono teracake wong, berarti ono sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa asarul aqdam ya dulu alam masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zoli hadal Arabi sebagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nanti. Ya natur apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Maka dia ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibin wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisabnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus 1,5. Paham ya? Nah, lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tawari ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah yang bagi, no? Terserah yang bagi. Ya, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa? 500 ribu. Sekarang kalau 100 ribu, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya, apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud, yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid itu gampang saja tadi.
Alam raya ini kadung maujud. Kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Nah, prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabbibul asbab. Nah, kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama. Kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan nggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu nggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Jadi pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amkhuliku min ghairi syai'in. Mana nih saya di sini? Mana nih ya Allah? Apa? Oh, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Paham ya? Kalau balik malah. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantek yang luar biasa. Misalnya, ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan, Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah, sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, enggak, ma'alim tulakum min ilahi wiri. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibn li surhalla ali abluhul asbab samawati fa'attali ila ilahi. Haman, pikiran saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhan yang Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan di pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah, payah ya, nggak piramida nginceng pangeran tetep ra ketok kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Wah, itu langsung fabuita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah, kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tambah Tuhan. Tuhannya balita kan gitu. Tuhannya balita, Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan, karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan datang terlambat ini kan. Akhirnya para penggawanya Fir'aun iman, mana gendeng ya Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa rabbu abaikumul. Nah sekarang orang itu nggak belajar logika. Iman di Allah orang mantep ning ati, iso digunjang setan, jalukan ke sana. Jangan suaraku kamu tuh. Kamu tuh. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi khadun nafsi saya, pora koya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hak kuasa sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silakan. Sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul.
Makanya di Quran itu gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesetatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya nggak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter mau nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak kue pinter kayak nyanyi aku, kan ya mungkin juga senajan rodok mokal mungkin, sanggep aja rodok mungkin. Pemenang nak sing ndik kan ya, biasanya khasut ndik. Mau itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi nggih monggo sing tetep goblok gitu. Monggo pokoke Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk sing alimnya ini. Kemudian nak mubal lagi didol ilmu kurang atau royalti tambah parah lagi. Nah, aku enggak pakai logika kelas. Pakai logika selesai semua, disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya. Surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannah. Sekarang enggak dibalik orang yang masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Terawih arang-arang gue jalur Lailatul Qadar wis kliwat. Ini wis Dzulhijjah ini. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa aja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama yang mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya ada milih 21 berdasar ilmu apa berdasar kenalan terbatas waktunya kan? Karena lebih sempit tau? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau mengajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud dan super wujud itu wajib wujud dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudaththir sama. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pokoknya wong tukang wiridan Allah. Tapi ora Allah ku sing sopor. Ya kan Allah. Dene nyifati Allah mau sing ngekeki swarga, sing ngekeki duit, sing ngekeki dari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK. Tak solo. Karena ini wali pecundang gitu. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun? Nah. Kalau lama enggak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati rabbukum wa rabbu abaikumul. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke kejayaan Allah Subhanahu. Itu jenenge bener-bener ulama. Disebut bahwa ayatum bayinatum fi suduril ladina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa. Sampai disebut nama yang sabuhan di ibadih. Ahli ibadah itu rapati di pangeran. Masuk wiridan istighfar nuang itu rapati di pangeran. Gayanya itu nangis. Karena dia nangis itu dirang di swarga. Di swarga kayak sangloni. Jadi itu ada orientasinya. Makanya benar Nabi nak berjilab. Orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adinakum. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian.
Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan saat orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saat dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid ya. Karena kamu ya orang alim, orang abid. Saya saja yang kritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nanti nangis pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran biasa di sepuro dosane. Terus apa ya? Swarga. Terus apa kene swarga aku takut. Saya aku takut ayo sing apel swarga apa kegiatan rencana pertama kok. Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansana benda ini saya kalau harus jujur apa jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa huma lak la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat. Dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumah samu kagan wiridan koyo. Kan wiridannya Nabi Ibrahim sama-sama mungkin banyak sampean. Karena sama banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu tidak sebanyak sampean, enggak. Tak jamin enggak. Kemudian mau coba lewat yang 10.000 enggak biasa wiridan. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama siapa tadi? Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh-tokoh. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis deh. Nangis. Ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah-susahnya. Zat sepenting engkau kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu kemudian wong liya kabeh darane elek mangkel. Mangkel gak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo kayak carry, mangkel gak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya gak? Wes gunane apa kayak di Alphard gawe ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha gak keri pijake mangkel kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Juga misalnya kamu jadi presiden hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong saleh hari sujud ora kakuat iki. Kita kok di Barnos. Karena dihormati situ hanya orang apa saleh. Kakuat iki gak? Mau kakuat iki kan? Toko jadi artis top, teko neng daerah Gunung Kidul mau desa-desa, terus diundang ngelik. Oh, mangkel kan? Lebih bayang dong. Kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan itu so diundang lek. Atus walang lek ngono. Oh, semua enggak. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Terus kayak misalnya di bojo ayu terus wong yo kabeh darane elek mangkel enggak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andaikan orang itu melihat Alphard itu tidak wow, orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah kalau orang lain enggak bilang apa? Saya mau cari di desa terus orang desa nganggep model tepak terus saya mau badhe numpang wedhus kula langsung Pak. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Itu bahkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja.
Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, nggak ada muja-muja. Kau ini tidak fair ya Allah. Menangis. Wah, kau itu pengenan saja, swarga Gusti. Satu kata paling. Terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Sampai saya di Kudiro, di Tadirawa pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir nggak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi, ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini, kemudian nggak ada hubungan dengan engkau, nggak ada hubungan sama ini tidak fair. Susah sekali, karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tahu. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu, terus sama Allah diterbangkan ke langit. Disebut wakadani kanuri Ibrahim malakutas sama Allah. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat rukuk, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke, Gusti kalau gini ya benar, ini baru benar. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya. Kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya. Dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit, maksudnya para malam, itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yas'amun, dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu Nabi, itu wali. Itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu. Sebenarnya kamu kan kayak ini kan bangun malam ingat Allah, berhubung utangmu ada. Allah kok libat, kok nyaur kan sebenarnya. Kamu ingin jadi bupati, sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati, terus Allah kok jak koalisi kan gitu terus. Malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji, yang ngaji itu harus naik kalau sudah ada usah diterusin banyak. Ya sudah ada usah diterusin. Walau akhir itu mau mengalap sopo Allah anas saya menusuk di makan perkara kasar bukan mengakoni sopo anas. Minal maasi saya biro maksiat. Matar mongko ora ninggal sapa wa taala dari ing atase dhuwure artayil ardi minta batin saking kewan apa. Nasama tendik kewan tertuju kang melakukan nasama alih ing atase. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dagang, enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa min wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musamad kang mesti tentono. Ayo mil kiamat titik dina kiamat. Fa idza jaa mongko nalikane teko apa ajal iku ajale wong akeh fa inna wa. Mongko satena wa taala iku kana sapa wa bi ibadihi kang kaulan wa basiran dat sing mirsani. Fa ijazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemalas Allah tentu profesional atau prosedural bi isabatil mukminin kelan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir.